sahabat ceria, kembali bertemu dengan saya Francisca. Hari ini saya akan ditemani oleh Kak Putri. Kita akan ngobrol-ngobrol seru mengenai kelas yang baru saja diikuti oleh Mbak Putri. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai hidup ceria. Jadi hidup ceria, acara ini terselenggara karena hidup ceria. Jadi kita mempunyai program rutin yang namanya testimonials yang yang kami persembahkan untuk teman-teman yang bergabung di Hidup Ceria. Salah satunya adalah Kak Cindu, kemarin juga sudah bergabung dengan Hidup Ceria dan beliau mengadakan sebuah kelas. Nah, di sini teman-teman yang mengikuti kelasnya Kak Cindu akan memberikan testimonials. Oke, jadi teman-teman kalau penasaran pengen tahu apa itu Hidup Ceria, bisa pergi ke www.hidupceria.com. Di sana kami punya banyak sekali modalitas, bukan cuma kalau Kak Cindu itu NLP, NLOA, kalau saya itu Access Consciousness, kemudian ada juga Breathworks, ada juga Massage Five Continents, dan masih banyak lagi. Nah, di sana juga ada fasilitator-fasilitator yang bisa dihubungi setiap saat jika teman-teman ingin mengikuti kelas atau mau private session dengan hidup ceria. Oke. Nah, bentar. Uh, Silakan Mbak Kak Putri diperkenalkan dirinya. Nama saya Putri Balgis, tinggal di Jakarta Selatan. Itu aja? Iya. Ya, oke. Nah, Kak Putri ini akan cerita sedikit mengenai keseruan Kak Putri mengikuti kelas dengan Kak Cindu beberapa saat yang lalu. Nah, eh, Kak Cindu sebentar, perkenalan sedikit mengenai Kak Cindu. Kak Cindu adalah seorang praktisi dan fasilitator dari NLP dan LOA. Jadi beliau mengadakan beberapa kelas. Kemarin yang terakhir kelasnya adalah Inner Child Healing. Dan beliau juga mengadakan sesi private. Jadi teman-teman nanti apabila tertarik nih ingin mengikuti kelasnya Kak Cindu, di akhir dari acara ini saya akan memberikan linknya supaya teman-teman bisa langsung menghubungi. Iya, oke, langsung aja Kak Putri. Nah, penasaran nih Kak Putri. Dari sekian banyak modalitas, ada NLP, ada LA, ada apa lagi ya? Banyak lah, pokoknya banyak modalitas di sana. Kenapa kok milihnya uh, Inner Child Healing dengan Kak Cindu? Iya, tertarik ya, Mm. karena itu kan meng- mengingat masa lalu, masa kecil dari yang sedih, bahagia, dan sampai dewasa pun masa kekanak-kanakan kita itu juga masih ada di diri kita sekarang ini. Iya, wow. Uh, Jadi sebelumnya Kak Kak Putri ini udah kenal Kak Cindu apa belum nih? Kenal Kenal ya? aku sama Sindu. Oh, kemudian apa sih pentingnya untuk kembali ke masa lalu, ke inner child itu menurut Kak Putri peranannya itu di mana untuk kehidupan kita sekarang? Iya, kadang kita tuh sudah dewasa itu suka mengingatkan, terus kadang suka insecure, Mm-mm, suka apa ya, suka terbawa lah ya kan, mm-mm, karena trauma-trauma kita di masa kecil dulu sampai sekarang masih suka kebawa gitu. mm-mm. Heeh. Sampai kadang kalau kita udah selesai kerjaan malam suka mengingat gitu ya kan, suka nangis sendiri kayak gitu. Iya, sampai kayak gitu. Dan sudah dewasa pun kayak ngerasa tuh kok kayak gini ya. Kadang masih ada kayak sifat kekanak-kanakan kita dulu juga Hmm. tuh. Dan apa namanya? Karena kan emang dari kecil itu aku juga diurusinnya nggak sama orang tua kan, Hmm. sama kakek, sama tante, adik-adiknya mama gitu. Hmm. Oh, jadi Kak Putri ini ada suatu kondisi tertentu yang mungkin buat Kak Putri nggak nyaman di sini, Hmm, kemudian berusaha mencari apa sih ini, apa sih ini, apa sih ini. bener. Indo. Nah,
Boleh nggak cerita inner child healing itu tuh arahnya gimana sih Kak? Karena kan saya nggak ikut kelasnya ya, jadi mungkin bisa digambarkan sedikit buat teman-teman mungkin yang juga mencari modalitas ini gitu. Hmm, ya, apa ya, kayak misalkan kayak kemarin tuh aku, nanya juga tuh, nanya, "Kenapa ya belakangan ini tuh aku suka emosi?" Kayak Hmm. gitu-gitu. Terus, banyak sih, pelajaran yang aku dapat juga, kayak lagi capek nih, suka terbawa emosi kalau misalkan ada yang, apa sih ya, menyinggung perasaan gitu. Kayak kita kan kalau lagi capek sensitif ya, misalkan temen nih ngechat bla 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 bla, terus kayak padahal mah sebenarnya kalau kita lagi santai juga itu chatan biasa ya. Nggak Cuma masalah. karena posisinya kita capek, jadi kita kayak emosi. Hmm. Coach Indu tuh bilang gini, sebaiknya jangan langsung apa merespon dulu, sebaiknya kita istirahat dulu, minum atau apalah ya kan, baru kalau sudah jernih, sudah santai baru membales. Jadi saya sampai marah-marah gitu ke teman saya. Jadi kayak saya juga sebenarnya nyesel ya kan. Maksudnya kayak sifat kayak apa ya? Sifatnya tuh kayak susah untuk dirubah kayak gitu. Hmm. Kalau lagi pelajarin kayak gitu kan, sekarang-sekarang ini kita jadi ngerti ya, oh Hmm. iya besok-besok tuh jangan sampai kayak gitu lagi, diperbaiki lagi kayak gitu. Sebenarnya sih banyak ya kemarin tuh ada siapa aja sih tuh beberapa orang ya, pengalaman-pengalaman mereka juga. Sebenarnya sih bagus banget sih Hmm. apa kelasnya Kak Sindu. Makanya aku ikut kelas karena tertarik banget ya kan. Hmm. Oh, jadi memang mungkin keadaan yang kita nggak nyaman saat ini itu besar kaitannya dengan masa anak-anak kita ya. Iya, benar. Puas, keren. Nah, manfaat mengikuti kelas ini Kak Putri setelah setelah ikut gitu, manfaatnya yang paling dirasakan di Kak Putri itu apa? Banyak pelajaran sih yang aku dapat ya. Maksudnya kayak bisa merubah sifat-sifat yang jelek kita. Kan kita tahu nih kemarin tuh udah dapat apa ilmu lah ya kan. Apa namanya? Jadinya kita lebih ke yang berpikir positif lagi, jangan sampai insecure kayak gitu-gitu. Bagus sih menurut aku. Jadi memang ketika kita sudah nyaman ya dengan diri sendiri, pastinya banyak hal jadi terpengaruh ya, pekerjaan. Iya, oh benar. Hmm. Terpengaruh karena kan aku di sini kan kerjanya kan buka usaha ya, usaha kuliner, masih di rumahan gitu kan, Hmm. eh, online juga offline. Hmm. Itu sangat berpengaruh karena aku benar-benar ngejalan sendiri kan tanpa karyawan, Hmm. masih merintis, udah berjalan 1 tahun ini. Nah, itu apalagi soal makanan. Hmm. Wah, itu ngaruh banget. Kadang kan tergantung mood ya makanan tuh. Tergantung mood terus kadang kalau mood lagi nggak bagus juga kan mempengaruhi juga tuh. Kayak Hmm. harus biasanya rame nih jadi sepi gitu kan. Karena mood kita lagi berantakan. Nah itu dia. Aku jadi inget nih pesannya nenekku. Mm-mm. Kalau lagi nggak mood, lagi kesel, jangan masak. Soalnya masakannya pasti rasanya beda, iya nggak sih? Ya, kadang berpengaruh juga. Nah berarti setelah mengikuti kelas ini paling nggak bisa terkontrol, paling nggak bisa. Benar ya. Iya. Jadi tadinya juga kadang suka apa ya, suka kayak duh kayak gini amat sih jualan kok sepi gini ya kayak hampir mau nyerah gitu ya. Tapi Eh, kita sekarang karena udah tahu nih cara ngontrolnya kayak gimana. Oh iya gue harus kayak gini, harus kayak gini. Jadi ya udah sekarang tuh kayak lebih ini aja berpikir positif aja gitu. Jadi ya ada perubahannya juga. Nah yang kakak Sih. lakukan apa kak? Misalnya nih, pasti kan nggak keadaan di luar kan kita nggak bisa kontrol ya. Tapi bedanya yang dulu dan sekarang gimana? Apa yang kakak lakukan? Iya sih sekarang sih aku kayak yang misalkan ada teman yang gimana-gimana ya udah nggak terlalu dipusingin gitu ya kan. Ya nggak terlalu kayak
emosi atau apalah, ya kita lebih berpikir jernih aja gitu ya kan. Terus kayak misalkan, ya udah kalau misalkan lagi sepi, ya udah emang mungkin emang rezekinya hari ini segini, mungkin besok bisa lebih rame lagi dari ini. Apa kita harus cari ide lebih kreatif lagi ya kan? Kayak mungkin bosan, kita harus cari-cari nih menu-menu lain yang lebih menarik, yang lebih orang-orang sukai ya kan? Kayak gitu sih sekarang mah. Nah, itu kaitannya Moody dengan kontrol emosi, kaitannya dengan masa kecil itu gimana, Kak? Kaitannya enggak sih, kemarin tuh kayak meditasi ya. Meditasi tuh kayak berasa banget tuh. Hmm. Di apa namanya? Kelas yang pas meditasi tuh. Kita kan bener-bener yang menghayati ya, terus kayak ke bawah banget itu berasa yang waktu kita lagi sedih-sedihnya, trauma-traumanya kita. Terus Kak Sindu sambil mementori kan pas lagi sedih, terus lagi pas bahagia segala macem. Itu bener-bener terasa Kak. Sampai Hmm. kayak apa ya merinding juga ya kan. Iya, maksudnya karena kan memang apa ya namanya kita tinggal nggak bersama sama orang tua kan, cuma nggak tinggal sih, karena orang tua kan bisa Hmm. tuh, Hmm. terus ibuku juga sakit, jadi kayak yang ngurusin juga bukan orang tua sendiri kan, banyaklah trauma-trauma yang aku dapat di masa-masa kecil dulu. Dan akhirnya sekarang bisa berdamai. Iya. Wow, seru banget. Nah, Kak, ini buat teman-teman nih yang mungkin ya banyak di luaran sana aku yakin mengalami hal yang sama. Mm-mm. Kemudian masih belum berani memilih apa saran dari Kak Putri? Saran aku sih apa ya, kita tuh lebih ke arah-arah yang positif. Jangan berpikir, maksudnya iya boleh ya ingat-ingat dulu, tapi kan untuk yang sekarang tuh kita harus lebih yang, oh ya nih kita tuh udah dewasa, jangan sampai ke bawah sifat-sifat kecil kekanak-kanakan kita gitu. Hmm. Hmm. Jadi kita lebih enak ngejalanin hidup juga, nggak terlalu terbebani masa-masa dulu gitu. Oke. Yang lalu biarlah berlalu. Jadi Kon. lagu deh. Oke, oke. Nah, boleh spill dikit nggak, Kak? Aku tadi kan ngobrol sebentar ini udah dapat gambaran nih. Oh, berarti di kelasnya Kak Cindu komplit banget ya. Ada Hmm, mentoring, kemudian ada sesi masing-masing ya. Terus iya benar. ditambah dengan meditasi segala. Boleh Iya. nggak di spill dikit gimana kelasnya? eh, Menurut aku sih bagus banget ya. Terus Kasindo tuh wawasannya juga lebih luas kan ya. Tadinya kita yang nggak tahu jadi tahu. Terus memang aku juga banyak belajar sih dari dia. Dan karena kenal juga kan ya, jadinya suka nanya gimana nih kalau aku lagi ada masalah kayak gini-gini. Tapi alhamdulillah sih ya, semuanya tuh kayak lebih enak gitu ngejalaninnya setelah ngobrol sama Kak Sindu gitu. Jadi Yes. kalau buat teman-teman yang belum masuk kelas bisa langsung masuk kelasnya Kak Sindu. Wow. Itu sangat Iya. membantu banget sih. Januari kayaknya masih ada kelas lagi. Beliau akan ngadain kelas lagi, nanti akan diinfokan. Oke, Kak Putri, thank you so much untuk sesi testimonial sore ini. Nanti kita akan ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol banyak hal yang lain yang lebih seru. Oke, Kak Siska, Oke. sama-sama. Iya, buat teman-teman yang memang penasaran dengan kelas Kak Cindu, nanti di bagian akhir ini akan ada link. Teman-teman bisa langsung klik linknya, kemudian masuk ke halaman dari Kak Cindu dan bisa kontak di sana. Thank you so much Kak Putri. Sampai ketemu lagi. Iya. Bye. Bye. Thank you so much.